Hai guys, Eternals akhirnya memperkenalkan 10 superhero baru Marvel Cinematic Universe. Eternals merupakan sekelompok 10 individu abadi yang diciptakan oleh pemimpin Celestial Arishem the Judge. Mereka mendapatkan misi turun ke planet bumi untuk melindungi umat manusia dari Deviant. Deviant adalah ras yang mengerikan yang diciptakan oleh Celestial untuk membasmi predator bumi. Namun, Deviant berevolusi dan menjadi predator sendiri sehingga mengganggu kehidupan manusia di bumi. Bagaimana perjalanan para Eternals ke bumi? Apakah mereka berhasil menjalankan misinya? Ikuti kisah selengkapnya, namun sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian senantiasa mendapatkan update film-film terbaru. Berikut alur cerita film Eternals. Film diawali latar belakang 5.000 tahun sebelum Masehi di daerah Mesopotamia. Seorang pria dan anak laki-laki pergi menangkap ikan di sebuah tebing berbatu di dekat laut dan kemudian diserang oleh para Deviant yang muncul dari laut. Pria tersebut dimangsa oleh Deviant, sementara ketika Deviant mencoba akan menyerang dan memangsa anak laki-laki, muncul Ikaris sebagai anggota Eternal menyelamatkannya. Terjadilah pertarungan antara Eternals melawan Deviant. Akhirnya Eternals dapat melumpuhkan para Deviant. Eternals kemudian berkumpul dan berpose membentuk pola segitiga. Kehadiran para Eternals menggunakan pesawat Domo yang berbentuk segitiga membuat para manusia purba terkejut, sehingga mereka mencoba bersiap-siap untuk melawan. Namun dengan kekuatan mind controlnya, Druig menyadarkan para manusia purba bahwa Eternals bukanlah musuh. Lalu Ejek menyuruh Sersi mendekati para manusia. Lalu Sersi mendekat secara perlahan dan memberikan sebilah pisau yang diubah menjadi perisai kepada seorang anak manusia. Inilah awal mulanya para Eternals turun ke bumi dan untuk membantu manusia membangun peradaban. Pada tahun 575 sebelum Masehi di Babilonia, tanpa pertarungan kembali terjadi antara para Eternals dan Deviant. Karena Deviant terus menyerang manusia, para Eternals melindungi para manusia di Babilonia, masuk melalui gerbang Isar, dan akhirnya Eternals berhasil menghancurkan para Deviant. Ejek sebagai pimpinan Eternal sekaligus satu-satunya Eternal yang bisa berkomunikasi dengan Arishem melaporkan kepada Arishem bahwa kemenangan mereka terus melindungi manusia di Babilonia dari serangan Deviant. Ejek mulai mengagumi kehidupan manusia, namun Arishem mengingatkan Ejek agar jangan terikat dengan kehidupan di planet bumi dan fokus dengan tujuan misi sebenarnya. Kehadiran para Eternals di Babilonia membantu manusia membangun peradaban. Masyarakat Babilonia saat itu menyembah Eternals yang dianggap sebagai dewa dan dewi mereka. Phastos dengan kekuatan kosmiknya menciptakan penemuan mesin baru yang berguna untuk teknologi pertanian membantu manusia dalam bercocok tanam. Sprite dengan kemampuan kosmik ilusinya mencoba menghibur para manusia. Sementara Sersi yang sangat dekat dengan manusia dengan kekuatan transmusi materi menghadirkan air yang berguna untuk irigasi pertanian. Bahkan Sersi juga mengajari para manusia berbagai seni seperti menenun dan menguncir rambut. Kebaikan Sersi membuat Ikaris jatuh cinta kepadanya dan kemudian pada tahun 400 Masehi, Ikaris dan Sersi akhirnya menikah. Pada tahun 1521 Masehi, terjadi invasi Spanyol ke ibu kota Aztec Tenochtitlan, yang mana manusia pada saat itu telah menghadapi masa peradaban modern karena telah menggunakan senjata untuk berperang. Terlihat Makari berlari cepat mencoba menyelamatkan beberapa anak kecil, kemudian datang para Eternal lainnya. Druig dengan kemampuan mind controlnya ingin mendamaikan mereka, namun Tina melarangnya dan mengatakan jangan ikut campur urusan manusia. Tiba-tiba Tina marah dan membabi buta seperti orang kerasukan lalu menyerang Sersi dan Eternal lainnya. Ejek tidak mampu menenangkannya, hanya Gilgamesh yang sekali pukulan membuat Tena tidak sadarkan diri.
Tina mengalami Madwairi, yakni kehilangan kesadaran yang dialami Eternal sebagai akibat dari banyaknya ingatan yang mereka peroleh karena keabadian mereka sehingga berpotensi berbahaya bagi orang lain di sekitarnya. Ejek menawarkan untuk menyembuhkan Tina dengan mengorbankan ingatannya, tetapi Gilgamesh tidak menyetujuinya. Gilgamesh bersedia untuk mengawasi dan melindungi Tina. Druid merasa kasihan dengan manusia yang saling membunuh. Dengan kekuatannya, dia seorang diri mendamaikan peperangan itu. Para Eternals berselisih mengenai peranan mereka di bumi, sampai akhirnya Ejek memberikan kesempatan kepada para Eternal untuk berpisah dan menempuh jalan masing-masing. Sejak saat itu, para Eternal berpisah dan berpencar ke seluruh muka bumi, tak terkecuali Ikaris tanpa alasan yang jelas meninggalkan Cersei. Pada saat ini di kota London, Cersei yang sudah lama berpisah dengan Ikaris tinggal bersama Sprite. Cersei saat ini bekerja sebagai kurator di sebuah museum. Dia menjalin hubungan spesial dengan rekan kerjanya, Dan Whitman. Cersei tidak pernah menceritakan jati diri sebenarnya kepada Whitman. Pada suatu malam, Cersei, Sprite, dan Whitman sepulang dari sebuah pesta diserang oleh Deviant. Cersei dengan kekuatan kosmiknya berusaha untuk mengubah aspal menjadi lumpur untuk menahan Deviant. Lalu ada seseorang yang tiba-tiba menolong mereka dan juga menyerang Deviant. Yang datang ternyata adalah Ikaris. Kemudian Ikaris menyapa mereka. Namun tanpa disangka-sangka, Deviant menyerang Ikaris dan menghantam sebuah bus. Cersei dengan kekuatan transmutasinya mengubah bus menjadi kelopak bunga. Kejadian ini membuat Whitman mengira bahwa Cersei adalah seorang penyihir. Cersei kemudian menceritakan kepada Whitman bahwa dirinya sebenarnya adalah Eternal yang diciptakan oleh Celestial. Ikaris mengajak Cersei mengumpulkan Eternal lainnya untuk bersama-sama melawan Deviant. Cersei akhirnya meninggalkan Whitman bersama-sama Ikaris dan Sprite untuk pergi ke Dakota Selatan menuju ke rumah Ejek. Sampai di rumah Ejek, mereka terkejut karena menemukan Ejek dalam kondisi telah mati. Ikaris mengatakan kematian Ejek pasti dilakukan oleh para Deviant. Saat Cersei melihat mayat Ejek, secara tiba-tiba bola kecil berwarna emas yang berada di tubuh Ejek masuk ke dalam tubuh Cersei yang membuat Cersei dapat berkomunikasi dengan Arisem. Dengan ancaman Deviant yang semakin nyata, ketiganya memutuskan untuk pergi mencari Eternal lainnya. Mereka menuju ke India mendekati Kingo yang tengah merekam film Bollywood baru. Saat ini Kingo berprofesi sebagai artis, penari sekaligus sutradara. Kingo sedih setelah mendengar bahwa Ejek mati. Namun, Kingo masih ragu untuk meninggalkan kehidupan bintangnya dan bergabung kembali dengan Eternals. Karena dia mulai proyek baru dan sangat mempengaruhi terhadap kehidupan bagi para pemain. Namun, manajer Kingo, Karun, memberikan motivasi agar saat ini adalah waktu yang tepat bagi Kingo untuk kembali membantu keluarga Eternals. Akhirnya Kingo luluh juga. Akhirnya mereka pergi bersama dan Karun ikut dalam rombongan mereka untuk membuat film dokumenter untuk Kingo. Mereka menuju ke Australia untuk mendatangi Gilgamesh yang hidup bersama Tina. Gilgamesh sangat terpukul setelah mendengar kematian Ejek. Di sana mereka melihat Tina masih belum sadarkan diri dan lupa dengan orang sekitarnya. Kemudian dengan kemampuan ilusinya, Sprite mencoba menyadarkan Tina dan Gilgamesh dengan perlahan menggenggam tangan Tina. Sehingga amarah Tina pun reda dan Tina pun mulai sadar dan menyapa Eternal lainnya. Setelah itu mereka bercengkrama dan mencicipi masakan Gilgamesh. Nampaknya Gilgamesh juga jago memasak. Sementara Cersei menyendiri memeriksa karya seni Tina yang dia lukis selama periode Wairi yang memvisualisasikan kenangan kehancuran planet di masa lalu. Cersei akhirnya dengan bola emas berhasil berkomunikasi dengan Arisem. Arisem mengatakan bahwa Eternals dikerahkan ke bumi untuk melindungi manusia. Namun mereka tidak menyadari bahwa mereka juga membela benih yang akan menelurkan Celestial Tiamut yang dapat menyebabkan peristiwa emergence. Emergence adalah kelahiran Celestial Tiamut sekaligus kehancuran planet bumi yang akan memungkinkan terbentuknya kehidupan dan galaksi baru. Setelah itu, ingatan Eternal akan diambil dari mereka dan dikunci untuk memberi jalan bagi misi planet berikutnya.
Terkejut dengan arti sebenarnya dari keberadaan mereka, Cersei memberitahu yang lain. Lalu mereka pergi ke Brazil, tepatnya di dekat tepian sungai Amazon untuk menemui Druig. Druig nampaknya hidup mengasingkan diri dengan mengontrol sebuah perkampungan kecil di hutan Amazon. Sesampai di tempat Druig, para internals menceritakan kemunculan Deviant dan mengajak Druig dengan harapan bisa memanfaatkan mind controlnya membantu membuat Tiamat tidak aktif. Namun, Druig masih ragu ikut bersama mereka. Pada malam harinya, saat Cersei dan Ikaris mengobrol, tiba-tiba mereka diserang oleh para Deviant dan pertarungan antara internal dan Deviant pun kembali terjadi. Pada pertarungan kali ini, para Eternals harus kehilangan Gilgamesh yang mencoba melindungi Tina agar tidak kehilangan kesadaran. Tetapi justru Gilgamesh menjadi korban. Namun dengan kata-kata terakhir Gilgamesh kepada Tina, membuat Tina mengingat kembali dan menyembuhkannya dari penderitaan. Para Eternals meratapi kematian Gilgamesh. Druig mengatakan bahwa dia tidak cukup untuk mempengaruhi Celestial. Jadi, Ikaris dan Cersei pergi ke Chicago untuk mencari Phastos yang saat itu tinggal bersama keluarga dan anak sematawayangnya yang bernama Jack. Phastos awalnya menolak untuk meninggalkan keluarganya, tetapi Phastos mengalah setelah keluarganya meyakinkan dia dan untuk memperjuangkan itu demi masa depan Jack. Mereka bersama-sama menuju ke tempat pertama kali Eternals turun ke bumi, yakni Mesopotamia yang kini menjadi Irak. Mereka mengambil kapal Domo dari situs arkeologi dan menemukan Makari berada dalam kapal. Di sana Makari menghabiskan waktunya dengan membaca buku. Mereka mulai menyusun rencana untuk mengagalkan kelahiran Celestial Tiamat yang akan menghancurkan bumi. Phastos mengusulkan agar mereka menyalurkan energi ke Druig dan membentuk Unimind sehingga bisa mengendalikan Celestial dan menghentikan terjadinya emergence. Lalu Sprite mengatakan seharusnya Ikaris yang memimpin mereka karena Ijek sudah tiada. Tetapi Ikaris menolak dan mengatakan Ijek telah memilih Cersei untuk menggantikannya. Sprite yang tidak terima dengan keputusan itu kemudian pergi. Lagi-lagi terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Kemudian Ikaris mengingat kembali kejadian 6 hari sebelumnya. Di Dakota Selatan saat Ejek masih hidup. Ikaris menemui Ejek di rumahnya dan Ejek menceritakan kepada Ikaris bahwa Celestial Arishem mengatakan kepadanya mereka diberi waktu 7 hari untuk menunggu peristiwa terjadinya emergence. Ikaris yang masih bingung dalam waktu yang sangat singkat dan bagaimana caranya mengumpulkan kembali para Eternals dengan cepat. Kemudian Ikaris membawa Ejek ke sebuah gurun es di Alaska, di mana para Deviant yang terperangkap dalam es dan muncul kembali karena pemanasan global yang terkait dengan emergence. Ikaris rupanya selama ini mengetahui tempat persembunyian para Deviant. Ikaris lalu mendorong tubuh Ejek ke tempat Deviant yang menyerap kekuatan hidupnya dan mendapatkan kekuatan hiper regeneratifnya. Sehingga Ejek tewas, lalu Ikaris membawa tubuh Ejek dan meletakkannya di dekat rumah tempat tinggal Ejek. Sehingga tidak ada di antara mereka yang curiga bahwa Ikarislah yang telah membunuh Ejek. Phastos menyuruh Makari keluar untuk menemukan Tiamat yang berada di sebuah pegunungan vulkanik di Samudra Hindia. Gunung di pulau tersebut mengeluarkan asap pertanda awal bangunnya Tiamat. Druig menyimpulkan bahwa Ikarislah yang telah membunuh Ejek. Ikaris berpendapat bahwa tugas mereka adalah sebagai Eternals untuk melindungi siklus kehidupan Celestial agar alam semesta dapat terus ada. Ketika Kingo mencoba menyerang Ikaris, Tina meyakinkan Cersei untuk melanjutkan misi Ejek sebagai penerusnya dan mencegah emergence melenyapkan seluruh umat manusia. Untuk memfasilitasi Unimind, Phastos mengambil bola kecil keemasan di dalam tubuh Cersei yang dipakai Cersei untuk berkomunikasi dengan Arishem. Phastos memodifikasinya membuat gelang untuk dipakai Eternal lainnya. Lagi-lagi para Eternals tidak sepemikiran. Ikaris memilih menjalankan perintah Celestial Arishem, sementara Eternal lainnya memilih mempertahankan manusia dan hidup bersama keluarga baru mereka di bumi. Dengan kata lain, mereka berbalik melawan Celestial Arishem. Sprite lebih memilih mengikuti Ikaris dan meninggalkan para Eternal, sementara Kingo ditemani Karun memilih pergi meninggalkan mereka karena tidak ingin berkonflik sesama Eternal. Sprite bersama Ikaris menjaga tempat di mana Tiamat akan muncul sehingga tidak ada Eternals lain yang mencoba untuk menggagalkannya.
Tetapi tim Cersei memiliki rencana apik. Mereka mengumpan Ikaris dengan menerbangkan pesawat Domo dan ternyata di dalam pesawat itu hanyalah Tina. Tina terus melawan Ikaris untuk mengalihkan perhatian. Sedangkan Cersei, Druig, dan Makari mencoba menggabungkan kekuatan kosmik mereka menjadi Unimind untuk memblokade Tiamut. Tetapi lagi-lagi Ikaris mengagalkan semua itu. Kekuatan Ikaris memang tidak bisa ditandingi. Beruntung Phastos merancang energi sedemikian kuat sehingga berhasil menahan Ikaris, sehingga memberikan waktu kepada Cersei untuk membekukan Tiamut keluar dari gunung berapi. Sementara di tengah pertarungan antara Ikaris dan Eternal lainnya, muncul Crow sebagai salah satu Deviant yang menyerang mereka. Kemudian Tina melawan Deviant itu, Crow menyamar sebagai Gilgamesh dan mencoba mengambil alih pikiran Tina, tetapi Tina mampu melawannya dan membunuh Deviant. Namun Sprite dengan kemampuan ilusinya mendekati Cersei, seolah-olah Ejek telah kembali hidup, lalu Sprite menusuk dari belakang tubuh Cersei menggunakan belati. Ternyata selama ini dia sakit hati dan iri kepada Cersei, karena dia terus-menerus diejek oleh Cersei karena perawakannya yang kekanak-kanakan. Serta iri kepada Cersei karena Cersei dapat menjalani kehidupan bahagia dengan pasangannya. Dia berharap setelah emergence akan memungkinkannya untuk dilahirkan kembali sebagai seorang yang dewasa. Sprite dengan kekuatannya mengaktifkan gunung berapi sehingga memicu Tiamut muncul lebih cepat. Namun ada Druig muncul dari belakang dan memukul kepala Sprite. Kemudian setelah Cersei tertusuk belati, dia mengubah belati menjadi air dan mencoba membekukan gunung berapi itu. Sebagian tangan dan kepala Tiamut sudah muncul ke permukaan bumi. Cersei telah mencoba membekukannya. Namun Ikari yang tertahan dengan Unimind marah dan berhasil lepas dari Unimind. Ikaris menghampiri Cersei, tapi ketika melihat wajahnya, Ikaris tidak tega menyakiti orang yang dia cintai. Dia kembali mengingat masa lalunya bersama Cersei. Dia memberikan Cersei kesempatan untuk melakukan tugasnya. Semua Eternal terhubung dalam bentuk Unimind menyatukan kekuatannya kepada Cersei dan membekukan air laut beserta Tiamut. Setelah Tiamut beku, Ikaris merasa bersalah. Ikaris minta maaf kepada Cersei sebelum melarikan diri dari bumi terbang langsung ke matahari. Setelah mempertahankan beberapa energi dari Unimind, Cersei memenuhi keinginan Sprite dan mengubahnya menjadi manusia dewasa. 2 minggu kemudian, Tina, Makari, dan Druig terlihat sedang mengunjungi rumah Phastos. Dan mereka pergi menggunakan kapal Domo yang telah diperbaiki oleh Phastos. Sementara Sprite yang tengah berada di London mengucapkan selamat tinggal kepada Cersei yang telah memilih ikut bersama Kingo ke India. Sedangkan Cersei akhirnya bertemu dengan Dan Whitman. Saat Cersei dan Dan Whitman menikmati jalan-jalan, tiba-tiba Arisem secara dramatis muncul di luar orbit bumi dan mengambil Cersei, Phastos, dan Kingo untuk melakukan penilaian terhadap apa yang telah mereka lakukan. Demikian alur cerita film Eternals. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Terima kasih dan sampai jumpa.